Baik, di sini saya akan memberikan tutorial untuk menginstal OpenAPI. Yang pertama, kita bisa menuliskan sudo apt update. Kita tunggu saja sebentar. Selanjutnya, kita bisa melakukan penginstalan OpenAPI dengan menuliskan sudo apt get install OpenAPI bin OpenAPI doc lib npd. Bisa dilihat penginstalan sudah dilakukan sebelumnya di sini. Lalu untuk melihat direktori mpicc berada, kita bisa menuliskan kode which mpicc. Lalu kita bisa lihat direktori mpicc berada di user bin lalu mpicc. Lalu untuk melihat letak mpicc, kita bisa menuliskan which mpicc. mpicc berada di direktori user bin mpicc. Lalu untuk melihat versi dari mpicc, kita bisa menuliskan mpicc version. Di sini bisa dilihat mpicc sudah terinstall. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal GCC dan G++ pada sistem operasi Linux. Langsung saja buka terminal dengan cara mengetik Ctrl plus Alt plus T, kemudian masukkan komen sudo apt install GCC. Lalu bisa kita lihat di sini terminal sedang menginstal GCC-nya, dan di sini sudah dapat dilihat juga GCC sudah terinstall dengan versi terbaru. Kemudian lanjutkan untuk menginstal G++, yaitu dengan cara memasukkan komen sudo apt install G++, dan dapat dilihat di sini G++ sudah terinstall dengan versi terbaru. Baik, untuk langkah pertama konfigurasi SSH, kita akan memastikan SSH terinstall di setiap komputer. Untuk melakukannya, buka terminal dan jalankan perintah berikut, yaitu adalah sudo apt install open SSH server dan open SSH client. Dia akan masukkan password. Oke. Lalu yang kedua adalah setelah instalasi kita akan memastikan bahwa SSH berjalan secara otomatis setiap kali komputer dihidupkan. Gunakan perintah berikut untuk mengaktifkannya, yaitu dengan cara mengetikkan sudo systemctl enable SSH. Nah, selanjutnya, jika ada firewall aktif, hal ini mungkin menghambat koneksi SSH. Kita bisa memecah dan memastikan firewall sementara waktu dengan perintah berikut, yaitu dengan memasukkan perintah sudo ufa disable. Perintah ini akan menonaktifkan firewall di komputer Anda. Jika perlu, Anda bisa mengonfigurasikan firewall lebih lanjut untuk mengizinkan koneksi SSH tanpa mematikannya secara keseluruhan. Dan langkah terakhir ialah kita akan membuat akses SSH tanpa perlu memasukkan password setiap kali kita akan membuat SSH key pair di komputer sumber dan menyalin kuncinya ke komputer tujuan. Pertama, buat SSH key dengan perintah SSH keygen di RSA. Jadi kita akan
Tekan enter pada setiap prompt yang muncul untuk menggunakan pengaturan default. Oke. Kemudian masukkan juga perintah berikut: ssh copy id, terus masukkan user at example user remote IP address. Nah, di sini ganti user dengan nama pengguna di komputer tujuan dan remote IP address dengan alamat IP komputer yang ingin Anda akses. Setelah ini, Anda bisa login ke komputer tujuan tanpa perlu memasukkan password. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana agar komputer host dan komputer slave bisa terhubung. Untuk komputer host dan komputer slave terhubung secara langsung menggunakan VirtualBox dengan komputer yang sama, kita bisa menggunakan network yaitu NAT di sini, dan port forwardingnya bisa dirubah di sini. Dimasukkan host portnya bisa dimasukkan angka 2222 dan untuk guest port bisa dimasukkan angka 22. Dan di sini name-nya bisa dirubah menjadi TCP atau sebagainya. Lalu jika kita menggunakan VirtualBox dan juga beberapa komputer, kita bisa merubah koneksinya menjadi bridge adapter, karena bridge adapter ini bisa langsung mengakses koneksi WiFi dari laptop kita. Di sini juga bisa dipilih dengan allow all, lalu tinggal diklik tombol OK. Baik, selanjutnya jika sudah melakukan setting seperti tadi, saya akan melakukan testing kepada komputer host, yaitu di sini kami menggunakan komputer Varel sebagai komputer host. Bisa kita masukkan juga IP dari komputer host, yaitu 192.168.1.20. Di sini akan diminta password dari komputer host itu. Kita masukkan password dari komputer host. Jika sudah, komputer slave akan dapat mengakses komputer host. Lalu di sini juga bisa melakukan cek dengan mengetikkan sudo systemctl status SSH. Passwordnya juga password dari host. Di sini kita bisa melihat koneksi yang terhubung dari komputer slave dan juga komputer host. Di sini 192.168 adalah komputer saya, dan ini di sini 192.168.133 adalah komputer dari slave yang berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah melakukan tes dengan menggunakan komputer slave untuk mengakses host dengan mengetikkan mpa run -np /mpi_hostfile hostfile /test mpi. Bisa dicek di sini komputer slave bisa mengakses komputer host. Sekian, terima kasih.